Goreng sing sarap. Iya. Mahuay mana rami? Hah? Ayah apa sudah? Bahasa rami? Bahasa ribut to? Bahasa ribut to? Godong se. Korban mana udan? Kamar video ho. Ana sunan. Hewai. Korban. Aman udan. Aro udah ningo. Medang ibu roho. Saya marah yang pakai kono kamar masuk ko. Ara su. Ngopi-ngopi ang mga Halo. Sabi mo, tamo na. Abe perlu dihawi payung. Ama. Kain na ida mo sa lahat sa mo. Yan na mer ni. Ikay na ida sanay. Marbay subo. Ang pikir na ko to yan. Ano? Gimana pa ko na po na yung mas eker lang. Kinalaw sige pa niya na ano. Haleluya. Pamangan niya lang kamu. Mai dia lah punya. Kita lagi ada di Munara teman-teman. Nah, kita di Munara ya. Ini Munara Taman Bukit Munara Rumpin. Kakak Sarah nonton. Bagaimana sebaiknya? Ya, rasanya tidak masalah. Begini ya rasanya jadi komedi. Apalagi yang sudah menyebarkan yang tadi Anda sudah main barang elektronik kan? Mulai sekarang aku sudah kamu memegang departemen teknologi mainan. Bagaimana? Kamu setuju? Doraemon. Sudah mandi. Oh iya. Dijual semua musim jadi anak kita asal berangkat keturunan yang hati lulus mengatur direktur nanti gimana jadi kemana direktur semua kan juga dulu madram juga dulu senang juga dulu sini ada nggak lagi masih tinggal harus di kemana sini tuh kunci nenek kan alat sono kuncinya sono tempona sono drumnya kuncinya sulai masih jari kita tidak ketemu lagi nak ketemu nih ciri ketemu orang keyboard di mana sono mana keyboard ada di mana mulai punya kuncinya sono di sana sono teman kita lagi gitaris sama orang lain jadi pas marah anak pas bekor sonin kan teknologi kan kuncinya kan dan teknologi mereka memang sono teknologi tahu lagi dulu hanya tuh hari program belum kenal nilai soal pukulan hari yang dirugi dengan gambar lain kalau kita tidak menguasai teknologi saya larang itu tidak tapi bagaimana manajemen disuruh ini apabila nanti tadi ingat tong namanya direkana mengatur acara lah ditarik semana belajar memusim anak tapi mulai pilih ikut-ikutan na doon asa selaras ke kanannya di benorokan jadi sama karena mulus terusir tuh kalau kenal dipanggil materiju tapi satu pasir pun di mulu julu lah yang mulu julu ambil satu pila gitu Gak bisa dirame-ram. enggak maksudnya Enggak, apa? Ini malam nih di Munara. Di buku ini inang rohan may silok-silok enak nih. Nai, ko na lang ni Kuy. tapi sih ya untuk dari striktu jadi kalau saya tuh saya mulai muru kon apa sih kalau anak ada mau bote namur kabar tidak kamu nanti
Lima, lagi biasa kagak. Jadi nak tarik, nak urus di panyokan. Nak telepon mo dong. Nah, kalau kelihatan hubungan bisa anggo barang mo. Jadi kami itu yang mau satu kira kamu akan aku berbohong. Kenapa sih? Apa dengan beres jerman? Soal kipiso jadi kita ngomong. Takut nih sih. Alang tak kasarau. Alana aku. Dito ka ba ko naraku kan? Di Jawa berapa orang sudah? Di dito ka ba ko naraku kan? Kaki harga ko itu. Itu ada mama orang naraku kan? Ayo sudah punya kai. Mulai dak ko maju dak ko dulu. Majuin dah. Ayat 1 ayat 2 itu berarti laki-laki dong, Le. Berarti lain nih. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati anak laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi mau konteksnya Pak Mandalu itu nggak takut akan Tuhan. Takut, yes. Amin. Istri saya sudah pohon anggur. Biar kamu umur-umur gitu. Pohon anggur itu. Anggur naya dengan mulai kisenon. Produk kematuan mulai kita kan sudah banyak pengalaman orang payungnya aja kalau kita ambil sandalnya aja ke injak. Tadi sepatu pun dia injak di sini diam-diam aja. Belajar aku ke orang jauh. Ya kan? Alai, nah dulu kita berdalil oleh payung dipakai sama sandal. Parah. Habis mana kedekar kemur-mur kita tapi mana salah? Apakah itu salahku? Mulu dikajian bahasa dengan jaga korot ya matan. Bersudut bulut dulu. Ayo gue kaji mana ada lain mana tuh si tuan. Ayo betul. Lalu aja mati. Nah, kalau dikaji berbahasa yang bagus. Nah, jadi kalau istri kita tidak benar, suami harus bertanggung jawab. Karena dalam konteks kerajaan Allah, Allah Bapa, Yesus Kristus, kepala rumah tangga, istri, baru buahnya anak. Jadi menarik tetangga kan, rumah laporan tupungi. Udah suntuk aku ngeliat anakku. Ngelawan semua, memberontak semua ini anak teh. Jadi nanti, terus aku bilang sama pung itu, kasih tahu sama dia, itu kan buah kasih suami istri. Kalau anak-anaknya memberontak, jangan-jangan orang tuanya memberontak sama Tuhan. Muslim, saya kasih tahu sama pung. Iya benar-benar kau kata pung depan saya. Karena bagi saya pung, kalau suami baik, kudus di hadapan Tuhan, dia akan menguduskan semua. Cepat atau lambat dia akan memuridkan. Kan imam membawa kehadirat Tuhan. Nah, ini macam konteks nih suami. Sekarang kita lihat istri. Amsal. Ayat 31. Saya baca ya. Amsal 31 dari ayat 10. Judul perikopnya, puji-pujian untuk istri yang cakap. Ini bukan cakap dunia, ini cakap karakter. Bukan di luar ini. Nahum situ orang sudah bilang kan, anggo habaga kau itu namine kapdoi. Nggak ada kosin Nahum ini, komposer itu lah. Ngapain itu dia? Anggo si Marlene tibu dulu mulai semula. Boleh semula. Boleh benar muramping segala. Boleh semula. Asal udang lagi. Ayam nak jaga-jaga, nggak gemuk. Udah yalang ngusir. Dia kenyang terus, dia nggak gemuk. Nah, Karena puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap siapakah yang mendapatkannya? agak susah nih. Tapi waktu saya baca, aku pingin Tuhan seperti istri gue. Amin. Dia lebih berharga dari permata. Amin. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Waduh. Ia membuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Sepanjang umur loh, bukan waktu masih muda, enggak, sepanjang umur. 80 tahun kah enggak tahu saya ingin 80 tahun istri saya. Amin. Ia mencari bulu domba dan rami. Ia senang bekerja dengan tangannya. Berarti dia bekerja dong. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk si isi rumahnya. Dan membagi-bagi tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan, berarti punya membantu. Ia membeli sebuah ladang yang dingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Waduh, luar biasa. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan
pada malam hari pelitanya tidak padam. Wah, tangannya ditaruhnya pada jendera, jari-jarinya memegang pemintang. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin, dermawan, sosialnya tinggi. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seisi rumahnya memakai berpakaian rangkap. Wah, luar biasa ini istri ini, luar biasa kan. Ia membuat baginya permadani lenah dan kain ungu. Suaminya, perhatikan baik-baik. Suaminya gara-gara ibu ini. Gara-gara ibu ini, makanya saya kasih kalian PR. Gara-gara ibu ini, dia bilang begini, suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua negeri, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya dan menyerahkan ikat pinggangnya kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Perhatikan baik-baik ya, saya ulangi di sini. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Berarti nggak sembarangan. Seorang istri kalau udah masuk ini, ia menguasai segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Terus dan seterusnya. Jadi pertanyaannya begini. Jadi yang mana yang mau dituntut? Ini namanya berlomba lah. Kalau kita konteksnya mempelai kita berlomba. Siapa yang duluan mencapai ini? Saya waktu 2 bulan yang lalu pas buka bengkel nyapu-nyapu, saya ikut ditaruh Tuhan begini. Tahu nggak kamu kenapa anak-anakmu ini bisa seperti ini? Karena salah satunya setia. Waktu buka. Jadi saya sedang berjuang sebenarnya menggenapi Mazmur 128 ini. Tapi istri juga harus berjuang memasuki Amsal 31 ini. Sama-sama berjuang mereka. Sehingga waktu ketemu, aku yang salah. Istrinya, aku yang salah Pak. Rasul ini, orang kena salah. Berlomba-lomba. Dewasa, bijak. Karena sudah dewasa, sudah tahu bagiannya. Bagaimana kalau istri belum dewasa? Bagaimana kalau suami yang dewasa? Makanya dikatakan satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Satu orang jadi murid, dia akan memuridkan sampai masuk ke level semua. Harus berlomba-lomba. Di konteks ordo sebetulnya ingin atau di konteks om. Harusnya kau sudah berlomba dengan aku. Harusnya kau sudah di Amsal 31, aku di Mazmur 128. Jadi kalau ada kira-kira sudah agak kendor di sini, cepat-cepat kita sedang berlomba. Jadi di sini sudah tidak menuntut lagi. Alai dalam konteks kerajaan betul yang saya katakan tadi. Dalam konteks kerajaan itu strukturnya Tuhan, Bapa, Yesus Kristus, suami, istri. Alai dalam konteks mempelai, kita ini sama-sama pewaris, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan di situ. Karena kesana itu nanti roh. Itu yang perlombaan. Kita ini kan gambaran. Setia gak kamu dengan pasanganmu? Sampai kamu dipercayai pasangan yang sesungguhnya. Kalau setia gak pasangannya? Setia tuh. Jadi kalau ditanya, kenapa itu begitu? Itu dalam konteks udah anjlok begitu, Pak Malu harus bertanggung jawab. Kamu kepala rumah tangga. Kalau kau tanah batak, istrimu jangan orang makan aja boleh. Istrimu. Kerajaan saya sudah bicarakan kan. Nah, bagaimana sekarang kita menyelesaikan? Isi maju dulu. Bereng. Dalam konteks domba, kenapa kita tidak suka orang mendengar orang berdiam diri? Saya tidak suka itu. Sudah banyak saya lihat orang yang berdiam diri, bablas. Sudah banyak. Bisa saya sebut sejak saya belum bertobat, saya sudah banyak bilang orang berdiam diri. Tidak ada yang berhasil. Jadi dalam konteks berdiam diri, dia sebenarnya sedang jauh dari domba. Tetok kamu manon di Afrika, binatang buas mencaplok domba. Kamu mah gerombolan kerbau menghancurkan singa.
Pak Manali kan depan mana yang kuat. Kita kuat kalau bersama. Kita kuat karena ada komunitas. Iya. Kita kuat karena ada gereja. Kita kuat karena ada seterusnya. Coba kamu itu salah menalau harangan lemang. Lala suput kamu. Tidak suamu salah musuh mereka suput kamu. Karena jadi ciri domba-domba bersama-sama. Ada 3 macam. Jadi domba itu sebaiknya bersama-sama, berkomunitas apapun persoalannya, karena sambil berjalan dia berkomunitas yang baik, penundukan diri, ikut visi bla bla, sambil menyelam minum air. Kita nggak bisa nyelam terus lagi, kita nggak bisa minum air terus, sama ada dan sebagainya. Sambil berselancar, sambil berenang, minum air. Jadi melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani diri sendiri, melayani Tuhan, itu berjalan bersama-sama, nggak bisa dipisahkan begitu. Itu pengertian yang salah. Nah, berdiam diri itu adalah boleh, tapi tidak boleh lama. Karena ketika dia berdiam diri, lama-lama dia nanti akan membenarkan diri. Tadi kan sudah bilang, dulu saya sebenarnya nggak suka mengembalakan orang Batak itu. Tapi ketika ada pembaharuan, ada pengertian dari Sumatera, ternyata orang yang bisa mengembalakan orang Batak 5 sampai 10 orang itu gembala di atas rata-rata. Saya ini di atas rata-rata. Atau kita lah, supaya saya tidak terlalu kepedean. Kenapa? Mereka dapat ayat itu, Yesus ditolak di kampung halamannya, bahkan mau dilemparkan ke jurang. Dan cuma 1-2 di sana mujizat, padahal di mana-mana terjadi mujizat. Anak, ketika dia bisa mengembalakan sukunya itu, berarti dia orang itu di atas rata-rata. Karena orang Batak itu semua ngomong satu pengen ngomong semua. Tapi karena dia udah tahu ngomong semua, dia bisa menahan diri dan berdiam, bisa lemah-lemut, dia maju selangkah karena dia bisa menahan diri. Karena orang lain, misalnya orang suku lain kan, walaupun di sininya sudah nggak enak, dia tahan. Jadi kembali dipikirnya sudah baik-baik semua, tentunya karena ditahan. Sedangkan orang kita enggak, rabrak semua, tapi kita, oh iya, ditahan. Gitu. Kita bisa menahan. Nah lihat, kenapa Pak? Saya ada saksi hidup. Kenapa Pak Sulis itu banyak melahirkan gembala-gembala? Lihat, orang Kirawaru di sana banyak digembalakan. Mereka sudah tahu pelajaran ini. Oh iya. Jadi artinya apa? Jadi itu satu kemajuan yang luar biasa. Jadi dalam konteks kita jauhkan diri dulu. Maksudnya gini lah. Dalam konteks penuaian banyak jiwa-jiwa baru benar. Itu harus dijauhkan dulu karena kan tidak bisa dia berlari. Ya kan? Pas saya berkata tadi, ketika kita nanti keliling ke Sumatera, kita nggak bisa melakukan hal seperti ini. Jemput nggak bisa, apalagi nanti rekan itu. Nah, tapi kalau misalnya seorang mendapat ada gerakan, jadi sewaktu-waktu Alemon Roh Kudus kita, nanti kita pun nggak peka. Tiba-tiba Roh Kudus sudah suruh kita, tapi karena di sini kitanya itu tidak tidak lemah lembut, akhirnya suruh pulang sama orang lain. Karena biar bagaimanapun ikan itu kan ada burapang, ada sibahut, ada haruting. Maunya kita sih ikan mas semua. Tapi waktu kita jalan, aduh banyak kali di situ. Nah disitulah kita aletur rokomatuhamuna. Sebetulnya sekalipun kita nggak jauhkan orang itu, ada kok kedaulatan Tuhan turun di situ. Amin. Ada kedaulatan Tuhan turun di situ. Ada kedaulatan. Misalnya nih, terus aja nanti pengen melayani keluarga itu. Nanti tuh dibikin sibuk melayani di sana. Karena ada hukum Tuhan yang tidak kita terlihat, keadilan Tuhan di situ. Amin. Halo Jakob, masih. Alai saya juga tidak suka. Bebaskanlah kakimu indah, hari wacalai. Janganlah, kita nggak sampai di situ dulu. Iya belum. Janganlah itu Tuhanlah yang memakai nabi-nabinya. Gitu. Iya amin. Jadi kita tidak bisa, tapi didoakan dari jauh karena kita tersono matang. Enak yang alai hudokom atau tuti semua kegiatan, semua aktivitas, semua kasih tahu sama dia.
Alana mulai gereja be, selalu ku jalan kok menalu. Nanti apa dia lagi? Diam dia. Aku kan nggak mungkin konseling di situ orang besar, nggak mungkin kan? Kita mau ibadah, ntar lagi juga udah Mazmur 9 pengajaran dari pusat. Nah, nanti kita ada kuliah. Selalu saya salah minggu, saya kasih tahu. Tujuan saya tidak mau ada celah sama dia. Mau saya boleh itu lah. Enak banget seholong berham lihat lah. Kan begitu. Alay mau kudokos jalan semua nih. Diri nih mana saja. Setiap apa di salam lain itu aku dikasih tahu ada rapat, ada apa. Lain itu tidak ada celah. Itu tapi kalau kita tidak syukur berarti kan mulu syukur katakan berarti hati di kadang beres sesuatu lah sama kita harus menjaga kesucian kan gitu. Jadi dianggap kemewahan. Kalau di Indonesia harus punya Lamborghini baru kemewahan. Kalau di Bangladesh kalau ada anaknya sekolah itu dianggap suatu kemewahan. Kalau anak-anak kita ogah-ogahan sekolah malas-malas kasih tahu itu bawa dia nonton Bangladesh. Lalu 47 antri di Bank Dunia di IMF. Tolong kami seperti zaman suatu dulu. Saudara lebih sakit yang mengalami, lebih sakit yang merasakan seperti resesi daripada resesi. Saya mau bikin saudara perumpamaan. Datang roh maut ke suatu kota. Datang hamba-Tuhan nanya, "Hei Romot, mau kemana kau?" "Mau ke kota A." "Mau ngapain?" "Mau membunuh 1000 orang." "Oh iya? Pakai apa?" "Pakai kopi." "Bunuhlah 1000. Berapa?" "Lo bilang lo membunuh 1000. Faktanya yang meninggal 10.000. Kenapa bisa begitu?" "Saya bunuh 1000, yang ketakutan 9.000. Artinya yang mengalami seperti resesi lebih sakit daripada resesi. Karena memberitakannya biasa-biasa, jadi biasa-biasa kita menanggapinya. Dan kalau saudara pelajari di firman Tuhan, orang yang mati ketakutan lebih banyak daripada yang mengalami ketakutan itu sendiri. Jadi orang mengalami di jalan sana kecelakaan. Kenapa kita melarang gambar-gambar yang seram-seram seru itu? Orang yang menonton di rumah nggak bisa makan 3 hari. Karena melihat kejadian itu. Trauma dia. Lebih sakit itu daripada mengalami. Yang mengalami langsung mati. Makanya kalau istilah orang truk. Kalau dilindas. Dilihat kasih pun mati. Mundur lagi biar londak dan hancur. Biar tinggal biaya penguburan. Kalau cacat. Biaya semua akan ditanggung. Menderita itu supir. Menderita istri. Menderita anak. Menderita semua. Gempa di atas 5 skala Richter itu biasa. Yang di Turki itu biasa katanya. Jadi seperti yang luar biasa seperti apa bang? 9 sampai 10 tsunami. Pokoknya harus bergeser gunung-gunung diratakan semua. Ini ada gunung-gunung lembah-lembah, tapi cintanya pada tetapnya. Udah bergeser gunung-gunung udah diratakan, masih menari-nari anak Tuhan luar biasa. Karena dia punya kuasa. Amin. Haleluya. Belum tahun politik 14 Januari 2024. Ayo puji Tuhan. Dua keliling satu tua-tua nabi-nabi itu mendapatkan bahwa 2023 ini tahun berkat yang melimpah. Amin. Dan tahun kekacauan. Amin. Jadi kacau digoncang langit, bumi, darat, laut, dan bangsa-bangsa masuk ke rumah Tuhan. Anak orang-orang intim dengan Tuhan menari-nari. Beri api, beri hujan. Mana bisa api menyatu dengan hujan? Salah kalau nonton film Turki, api dan hujan itu tidak bisa menyatu. Tapi beri api, beri hujan. Luar biasa Roh Kudus ya. Amin. Jadi mari kan semalam sampai kan nggak ngantuk kan, luar biasa. Keluarga Pak semua orang malam tadi dapat berlian mereka.
Habis mereka tanya saya. Padahal Tuhan udah bilang, jangan kasih maaf, bukan saya marah mereka babi, tidak. Firman Tuhan itu bilang, jangan kasih mutiara kepada babi. Tidak sembarangan ngasih apa-apa sama orang melalui firman, tidak sembarangan itu. Paling dijawab dengan apa. Tapi waktu ditanya saya bilang, ikutin kami berdua. Emang apa yang mau saya kasih sama saudara? Oh, pasti orang ini duit 1 juta. Kepompong yang cacat dia bisa terbang nanti dia. Karena kepompong saking kasihannya prosesnya ditarik. Cacat dia bisa terbang. Alang, oh ya bang, itu para kenapa kau tarik aku katanya. Tapi kalau bisa ditiru saya Rasul Paulus makanya, ikutin teladaanku seperti aku mengikut Kristus. Ikutin seperti itu. Kalau bisa lebih bagus kau. Seperti Yohanes sampai mendengar detak jantungnya Tuhan. Seperti Petrus, aku mau diselipkan ke bawah kepalaku. Jangan seperti guruku diselipkan ke bawah. Aku tidak layak harus ke bawah. Bila penting seperti itu. Kalau Pak memberita suami istri kemana-mana, aku dengan kedua anak kemana-mana. Yuk. Tapi lihatlah pembelian Tuhan di sini. Nanti kau mungkin seperti Pak Setanggang, habis berdua begini, dilihat aku sudah transfer ya. Haleluya. Yang transfer nggak kasih tahu, aku sudah transfer. Ngapain lagi ada siwa aja itu jaga orang. Yang ditransfer itu malah oli beli oli. Oli transfer, habis berdua transfer, diurus. Jaga itu. Berapa kau minta bagian? Ambil dari situ. Berapa persen kau mau? Tantangin orang kan? Gitu. Tak intim dengan Tuhan. Kalau kita kasih mula-mula dengan Tuhan, kita akan dibebaskan dari sakit penyakit, panah api si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam, terror of the night, penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada kesesakan. Ia akan memuliakan kita, memberikan panjang umur dengan berkat melimpah serta keselamatan. Amin. 2 kali saya sesak, 2 kali dijawab Tuhan. Sebelum datang materi ini saya 2 kali sesak pandemi. Sesak yang pertama, saya mau mati aja. Kalau mau mati ya, silakan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan bapak saya, kalau orang sakit seperti itu ini, persis bapak saya. Kalau orang sakit dimasukin nasi ke dalam mulut, dikasih air hangat, disuruh paksa tadi. Kanan. Bapak saya begitu. Saya ingat itu, saya laksanakan. Bergairah lagi. Semangat lagi. Oh, saya masih hidup, masih melayani. Enggak berapa lama lagi, sesak lagi. Udah mau jatuh saya di masjid itu, buru-buru saya pulang. Mau mati, saya mati di rumah aja, jangan mati di jalan, pulang saya. Udah sesak. Pandemi kemarin. 2 lagi sama Tuhan. Tadi kan sudah bilang kan, kalau mau diambil aja. Datang tetangga ngantar nangka. Kami habis sama rabu-rabunya kecil-kecil itu. Orang Batak bilang kan nangka itu kan ada biji dan nangkanya, ada rabu-rabu kecil, kami habis sama dia. Penciumannya dipulihkan Tuhan. Pengen makan sate yang diberi, antri 1 jam. Sejak hari itu sehat kami, berkat mengalir vitamin. David Rio dapat berkat, akhirnya sampai sekarang ini. Jadi tidak semua orang yang sesak dibawa Tuhan. Bisa dibawa, udah pulang aja kau, rumahmu sudah selesai. Atau udah masih kupakai rumahnya supaya lebih besar. Nah, ketika saya potong aja berkat yang melimpah itu, ketika kita intim kasih mulai-mulai dengan Tuhan itu begini. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit, bumi, laut, darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini. Rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Rumah yang mana? Rumah yang sedang dibangun, yaitu kerohanian yang sedang dibangun.
bukan rumah yang sedang dibangun, bukan rumahnya si Kaleb yang sedang kredit itu, bukan itu maksudnya. Rumah rohani. Orang kadang-kadang gak ngerti ngapain. Kalau rumah rohaninya tidak dibangun, dia bekerja seperti bekerja kepada pundi-pundi yang berlubang, dimasukin dari atas, bocor dari bawah. Ada pengeluaran yang tidak terhingga, ada pengeluaran yang tidak terduga, sakit penyakit lah. Saya kan udah sering perhati, saya kan sering waktu di Depkes, saya ceritakan kepada saudara, ada teman saya dulu di Jakarta. Kalau dia punya duit 100.000, karena dia narik, anak yang paling kecil sakit, habis dulu belum ada BPJS. Kalau dia punya duit 200.000, anak kedua sakit. Kalau dia punya anak 300.000, tiga-tiganya sakit anaknya. Kalau punya uang 500.000, 5-5-nya mereka sakit. Habis terus duit itu. Itulah bekerja kepada pundi-pundi yang berlubang. Waktu saya tinggal 10 menit. Berkat yang kita terima itu adalah Yesaya 60 ayat 6. Saya tidak banyak waktu. Dikatakan begini, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Efa, mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masuk kepada Tuhan. Jadi berkat unta-unta berbicara keuangan. Sebelum datang materi ini sudah bilang sama dia, Mam, ke depan kita akan melayani orang kaya. Mungkin saudara mengatakan, Pak Amber itu udah mata duit. Enggak. Ternyata Tuhan Yesus pertama-tama melayani orang miskin, melayan orang-orang yang tidak sekolah. Lama-lama dia melayani kerajaan Herodes. Datanglah Yohana, bendahara, termasuk bendahara Herodes. Datanglah Sakius yang kaya itu. Separuh hartaku ku berikan kepada orang miskin. Apa yang pernah ku peras ku kembalikan 4 kali lipat. Langsung ruangannya Julius Iskariot begini, timbal banget dia. Akhirnya dia korupsi. Makanya tadi bilang sahabat, begitu datang berkat triliunan sehingga jangan sampai diganti nomornya 1 atau diganti nomornya 1 dari 10 jadi 50 kelihatan lebih gede, tapi sudah kurang separuh atau 1/3 atau 1/10. Tidak terasa 10% dia diganti itu, direkayasa kan sudah kejadian di gereja. Tapi dari sekarang harus sudah dipersiapkan. Tapi percayalah, ketika kita setiap perkara yang kecil, pasti cepat atau lambat akan dipercaya Tuhan perkara yang sedang, yang besar dan yang dahsyat. Amen. Itu nanti, karena kita sudah tidak cinta lagi dia. Karena rongga yang di sini yang menginginkan Lamborghini 10 juga gak ketutup. Tapi begitu ditutup Roh Kudus, cukup Tuhan, aku sudah ketemu dengan Tuhan. Hidup berubah. Karena apa? Ketika berlimpah-limpah datang berkat itu, nanti kita akan memperhatikan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Sambil menunggu dia berkerumun, kita menabur haleluya.